menit ya Ibu. Habis itu baru dilanjutkan sesi tanya jawab. Tetapi mungkin kita fleksibel saja sekarang Bu, menyesuaikan saja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Puji untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormatin tim dari Pusdiklat, teman-teman, serta Bapak Ibu peserta apa ya Bapak Ibu? Masa Bapak Ibu kayaknya udah tua banget ya? Adik-adik aja ya. Adik, kalau saya itu adik-adik gitu ada sambungannya pasti adik-adik taruna gitu. Ini ada biar awet muda. Adik-adik semua peserta diklat orkester meteorologi yang hari ini merupakan hari terakhir ya. Selama berapa hari ya Mbak Nina ya mereka ngikut ini? Hampir sebulan Ibu. Sebulan, lumayan ya. Iya. 3 minggu lah, 3 minggu lebih. Ya, terima kasih. Iya, tadi sudah disampaikan sama Mbak Nina. Saya itu baru menginjakkan masuk di Pusdiklat dari STMKG. Pas mungkin sama adik-adik semua ngikut pembelajaran ini diklat ini tanggal 21 April itu sertijab dan ya meninggalkan STMKG yang ya sudah seperti rumah sendiri sebenarnya. Di sini ada beberapa peserta yang pasti sudah tahu dan saya sudah beberapa juga saya lihat agak-agak kenal gitu ya. Ada Richard ya. Richard. Boleh Mas dibuka mic-nya kalau bisa silahkan. Nggak apa-apa. Iya. Terus ada siapa lagi nih kayaknya saya lupa ingat lah kalau yang dari STMKG ya. Ada Niluh gitu, ada kayaknya sih cuman ya untuk apa ya, untuk lebih kita mengenal lebih jauh biar kita tambah erat, tambah sayang itu bisa nggak ya perkenalan ya? Boleh memperkenalkan yang mau aja nggak apa-apa, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tolong Mbak Nina mungkin bisa perkenalan lah. Iya, perkenalan ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengklik mic-nya masing-masing. Mungkin Pak Tony dulu tadi Pak Tony. Silakan Pak Tony. Pak Tony ini luar biasa nih Bu. Silakan Pak Tony. Yang paling muda Bu. Mic-nya Pak Tony belum diklik Pak Tony mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas. Ini Ibu, saya bukan kaum milenial ya. Bukan forecaster milenial, forecaster gaek, forecaster lama. Ya alhamdulillah bisa ngikuti ya Ibu Nina ya. Iya, saya bukan dari Pak. Saya bukan dari STMKG, dari D3. Dulu D3 kan? AMG. D3 AMG. Ya. Saya lama di Halim 17 tahun, kemudian dipindah ke Juanda. Masih forecaster. Ya, begitu aja dari saya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tony. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang suka rela memperkenalkan diri, yang lain. Ayo silakan teman-teman. Mungkin siapa di sini yang ada? Silakan. Siapa Mbak
Siapa? Gempita, Mas Gempita biasanya, atau Arimi biasanya. Arimi ini cukup aktif juga nih Bu, Arimi. Ya. Uh-uh. Ayo dong teman-teman, ditungguin ibunya. Atau Mas Agus nih, Mas Agus. Sambil ngetes ininya, soundnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Puji, saya Ahmad Agus Widodo dari Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Saya lulusan D3 Meteorologi, lulus tahun 2010. Oh, iya. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, siap Bu. Mungkin begitu saja Bu. Wassalam. Waalaikumsalam. Masih ada nggak? Itu Mas Rahmat Bu, Mas Rahmat Alfandi, mungkin silahkan. Oh via chat dulu, oke, baru pulang dinas. Muka bantah, nggak apa-apa Mas, nggak usah kelihatan mukanya, suaranya aja. Silahkan. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Izin perkenalan, saya Rahmat Alfandi, lulusan STMKG 2017. Kebetulan ditempatkan di Stasiun Cilikriwut Palangkaraya Bu. Demikian Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Nih pada buru-buru cepet nutup mic semua nih, kayaknya takut ditanya. Pak Dedi. Siapa Mas Denny? Pak Dedi udah buka mic tuh. Oh iya, silakan. Mana? Mbak Diana, ada banyak nih. Gantian nih, Pak Dedi dulu mungkin. Silakan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh ini Bu, nama saya Dedi Ardana. Saya lulusan tahun 2013 dari AMG Bu. Dulunya D3 aja Bu. Sebelumnya tamatan 98 dari D1 AMG ya Bu ya, di Senen. Kemudian lanjut ke D3 di Citeko, di Citeko di Semarang, di Tangerang Selatan. 2013 baru selesai Bu. Oke, ya, makasih Mas. Ya, sama-sama Bu. Silakan Mbak Diana. Assalamualaikum Bu Puji. Nah, saya satu-satunya the one and only dari Klimat nih Bu. Biasa ketemu Ibu di pusat di Klimat. Dari Klimat Bogor Bu. Ini Bu Puji yang mana nih Mbak Diana? Bu Puji ada beberapa. Aku dulu bareng ketemunya sama waktu Pak Dadang masih di sana Mbak Nina. Kan Pak Dadang sekarang jadi Kasubag TU di Bogor. Nah, mikir tik tuk. Iya ya Bu ya. Yang paling sering ikut klub. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, nah ini ada Mas Eko nih. Silakan Mas Eko. Mas Eko. Mic-nya sudah terbuka Mas Eko. Mas Eko. Oke. Ini ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ya malu, kayaknya malu-malu. Kalau ada tuh Bu, Andini Bu. Oke, silakan Mbak Andini. Milenial nih jangan. Ayo Mbak Andini, suaranya mana? Mbak Andini. Oke, mungkin sepertinya tidak terdengar suaranya.
Silakan Bu, mungkin kalau Ibu ingin melanjutkan Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik semua, mas-mas, mbak-mbak atas perkenalannya. Yang belum sempat kenalan ya bisa lewat WA atau email lah. Yes, intinya beberapa sudah kenal saya dan saya sudah kenal juga. Mudah-mudahan dalam kondisi, walaupun kondisi pandemi ini entah sampai kapan ya, kita juga nggak tahu, tapi tidak mematahkan semangat untuk belajar dan belajar terus gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan ini hari terakhir kita untuk podcaster meteorologi. Semoga apa yang diharapkan bersama menjadi suatu realitas. Terima kasih. Baik adik-adik semua. Di sini saya mencoba untuk memaparkan apa yang sudah dikonsep atau apa yang sudah dirancang. Ini sebelumnya saya juga koordinasi sama Kabid sebelumnya ya, Pak Kamit, yang tukeran. Kemarin tuh tukeran posisi aja gitu kan, Pak Kamit sekarang di STMKG dan saya menggantikan beliau. Saya mencoba untuk menyampaikan tentang review program yang merupakan pembelajaran terakhir pada diklat kali ini. Baik, ini deskripsi singkatnya. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil pelatihan melalui kegiatan pembelajaran dan atau lainnya. Nah, hasil belajarnya diharapkan mampu menjelaskan pengembangan kompetensi hasil pelatihan melalui kegiatan pembelajaran dan atau lainnya. Kemudian di sini ada indikator. Indikator hasil belajar. Bentar. Nah, di sini setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan pengembangan kompetensi hasil pelatihan dan menjelaskan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran. Kemudian materi pokoknya di sini ada 2. Materi pokok pelatihan ada 2, yaitu yang pertama pengembangan kompetensi hasil pelatihan dan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang penting sekali, yang poin kedua, di mana nantinya setelah mengikuti pelatihan ini atau diklat ini, adik-adik semua harus bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan di unit kerja masing-masing. Apa sih kebutuhan organisasi, apa sih perlu ditingkatkan dari organisasi tempat saya bekerja dengan program-program yang sudah diajarkan kemarin gitu ya. Itu adik-adik yang lebih tahu lah. Kemudian ini ada 4 bagian atau kuadran ya mengenai pembelajaran dari seseorang, apakah dia ada 4 bagian ya, able but unwilling, itu mampu tapi tidak mau gitu ya. Kemudian ada unable and unwilling, tidak mampu dan tidak mau. Kemudian ada unable but willing, tidak mampu tetapi mau. Dan able and willing, mampu dan mau. Mestinya yang ideal itu ya, yang able and willing. Semua orang pengen menuju ke sana. Bahkan ada yang sudah memiliki karakter atau sifat seperti ini, mau dan mampu dan mau. Jadi ya saya yakinlah peserta adik-adik semua peserta di sini pasti saya yakin masuk ke yang kanan atas, able and willing. Karena itu suatu komponen untuk mengikuti diklat ini. Kan ada yang ada yang mampu tapi tidak mau, ada udahlah saya udah cukup segini aja gitu ya. Tapi saya yakin adik-adik semua di sini mempunyai sifat yang able and willing ini, mampu dan mau. Kan di sini tadi beraneka ragam ya, variatif dari lulusan-lulusan
mungkin dari umur aja sudah beda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya kaum milenial aja yang belajar dan mau belajar, kaum generasi X juga generasi X juga tetap mau belajar itu sungguh luar biasa. Kalau kaum milenial udah Apple and William itu udah pastilah gitu kan. Tapi kalau yang salutnya itu yang di generasi sebelumnya. Baik adik-adik semua, tentunya ini ada model ADI disingkatnya, yaitu ada analysis, design, develop, implement, evaluate. Ya, model ADI ini awalnya itu merupakan konsep interaksional yang dikhususkan untuk Angkatan Darat di Amerika Serikat pada waktu itu tahun, kalau nggak salah, tahun 1940-an, 49-an gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah aktivitas pembelajaran yang memiliki karakter interaktif dengan beberapa langkah dasar. Pembelajaran yang efisien, dinamis, dan efektif. Nah, di sini ada 5 sesi, yaitu analisis. Biasanya apa yang peserta perlukan untuk menyelesaikan program pembelajaran ini. Ini contoh dari analisis ya. Kemudian desain. Desain ini berhubungan dalam hal memutuskan target, alat penilaian, isi latihan dan analisis yang berhubungan dengan tujuan, strategi, dan materi pembelajaran. Ini desain ini harus terstruktur dan detail. Nah, ini penting banget. Kemudian ada develop, pengembangan. Ini dilaksanakan penciptaan dan perpaduan isi materi yang telah dibuat pada langkah desain. Nah, ini dikembangkan, pengembangannya seperti apa dari desain tersebut. Kemudian ada implementasi. Ini diciptakan metode untuk para peserta didik dan instrumen pelatihan. Nah, latihan untuk peserta didik terdiri dari konten dari kurikulum, tujuan pembelajarannya seperti apa, model presentasi, dan metode pengujiannya seperti apa. Kemudian ada evaluasi. Ini evaluasi itu ada dua apa ya, sebutan gitu ya. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu memiliki peranan penting yang bersifat multidimensional. Itu dilaksanakan ketika langkah implementasi diterapkan dengan pertolongan pendidik dan peserta didik. Kemudian ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilaksanakan dalam rangka agar pembelajaran itu bisa ada perbaikan. Jadi, setiap pembelajaran itu bukannya yang sudah fix, yang benar. Setiap pembelajaran itu ada terus peningkatan untuk upgrade, untuk improve, untuk perbaikan. Nah, ini model-model ini yang model ADI ini yang sekarang diterapkan di institusi-institusi yang ada di Indonesia. Kemudian proses tematis untuk mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata. Diskrepansi antara kinerja standar dengan kinerja nyata. Kemudian mengenali adanya kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diselesaikan melalui pelatihan. Nah, ini pentingnya pembelajaran tidak hanya di sini, di KLAT itu dilaksanakan tidak hanya teknis saja. Teknik memang pasti ada karena namanya judulnya juga forecaster meteorologi atau forecaster klimat atau forecaster yang lain pasti akan menyangkut dengan teknis, yaitu dengan menggait, dengan kolaborasi dengan kedeputian teknis yang memang mereka itu berhak, wajib untuk menyalurkan ilmunya pada teman-teman yang di UPT, apa yang dioperasionalkan, apa yang berkembang saat ini, yang mana memang diperlukan oleh teman-teman UPT. Dan sebaliknya pun, teman-teman UPT ini mempunyai problem atau mempunyai hal yang baru terkait dengan organisasi di tempatnya masing-masing disampaikan. Jadi mungkin penerapan sistem atau penerapan teknik yang dilakukan di pusat belum tentu bisa dilakukan
di daerah. Ya, ini teman-teman semua yang tahu terkait kebutuhan organisasi masing-masing. Kemudian apa tujuan dan sasaran dari diklat? Ini mestinya semua adik-adik ikut diklat ini sudah tahu dari awal apa tujuannya. Itu memperbaiki kinerja misalkan, untuk memutakhirkan keahlian, kemudian membantu masalah operasional. Nah, ini ada hal-hal tertentu yang membuat teman-teman mengikuti, misalkan pasti ada advantage untuk dirinya sendiri, ada untuk organisasi. Misalnya ada yang untuk kredit poin gitu ya, untuk dupak dan lain sebagainya. Tapi di lain itu nggak masalah. Tapi di lain itu yang terpenting untuk organisasi, yang dibutuhkan organisasi. Jadi itu tujuan dan sasaran dari diklat. Selain individu, juga untuk organisasi. Kemudian bagaimana diklat akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Nah, selama ini Pusdiklat sudah menyelenggarakan dari sekian tahun ya, dari sistemnya tradisional, on the job, kemudian distance learning, e-learning, blended learning, dan lain sebagainya. Kemudian merancang bangun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan aktual calon peserta diklat. Ini tadi disesuaikan dengan kurikulum kebutuhan kurikulum itu biasanya menyesuaikan dari kebutuhan pesertanya. Apa yang sih yang dibutuhkan oleh peserta itu ya. Kemudian metode apa yang akan diterapkan. Kemudian sarprasnya sendiri apa yang saja yang dibutuhkan. Kemudian training sport yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini beberapa hal yang diperlukan dalam pelatihan diklat. Kemudian material create courseware material. Jadi meng-create materinya, dengan menyediakan semua kebutuhan diklat baik hardware, software maupun humanware. Termasuk di dalamnya lesson plan, manuals, in class of class activities. Nah, kemudian pastikan semua kebutuhan yang disediakan dapat menunjang pencapaian tujuan. Jadi ini merupakan komponen untuk mendukung tujuan dan sasaran dari diklat itu sendiri. Jadi tujuannya apa, sasarannya apa, nah itu ini pendukungnya, supportingnya harus bisa memenuhi dari apa yang menjadi tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian melaksanakan diklat sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Kemudian monitoring selama pelaksanaan, melaksanakan in-training evaluation, menjamin semua proses diklat berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran diklat. Ini sudah jelas ya. Jadi setiap tahapan tadi yang model ADI itu, setiap tahapannya itu ada namanya evaluasi. Evaluasi dianalisis bagaimana evaluasi itu. Jadi tujuan dari sasaran diklat itu tercapai. Kemudian ini evaluasi. Evaluasi ada beberapa evaluasi entry point, evaluasi proses, evaluasi penyelenggaraan, evaluasi dari trainernya, evaluasi hasil belajar, kemudian evaluasi dampak. Nah, ini apa nih evaluasi? Masing-masing pasti sudah paham lah ya. Entry point-nya, prosesnya, evaluasi proses pembelajarannya seperti apa, penyelenggaraannya seperti apa, sarprasnya seperti apa, trainernya seperti apa, terus kemudian hasil belajarnya seperti apa. Jadi sebelumnya kan pasti adik-adik ini ada pretest ya Mbak Nina ya? Iya Bu, ada pretestnya Bu. Ada pretestnya, kemudian setelah mengikuti diklat ini pasti ada post-testnya. Jadi post-testnya itu soalnya pasti juga sama dari pretest. Jadi untuk mengetahui apakah setelah ikut diklat ini meningkat atau tetap atau malah menurun gitu ya. Jadi bisa dilihat dari hasil belajarnya selama mengikuti diklat ini. Kemudian ada evaluasi dampak. Nah, ini tadi yang pertama saya sampaikan ada 2 poin realisasi. Sebenarnya diklat itu menjembatanin untuk meningkatkan apa yang sudah ada di organisasi tersebut. Jadi evaluasi dampak ini penting sekali karena ini tujuan utamanya malah di sini. Jadi apa yang selama ini
adik-adik semua mengikuti diklat ini ya, apa yang diterima dari program-program itu. Kemudian diimplementasikan di unit kerja masing-masing, organisasi masing-masing. Kemudian ada tidak hanya sekedar itu. Jadi ini juga, untuk evaluasi ke Pusdiklat juga. Jadi ada feedback apa sih yang adik-adik semua terapkan setelah ikut di sini, dan bagaimana evaluasinya itu sangat diperlukan oleh Pusdiklat karena ini merupakan masukan dalam perbaikan ya. Jadi untuk sebangsa sekaligus ini apa ya, visioner, tidak untuk menyiapkan diklat-diklat berikutnya. Jadi apa sih sebenarnya yang diperlukan? Sebenarnya ini dari diklat atau pembelajaran ini tidak hanya berhenti sampai hanya setelah diklat ini aja. Justru yang terpenting setelahnya itu ya diperlukan. Itu ya adik-adik semua ya. Jadi untuk evaluasi untuk kedepannya seperti apa. Nah ini diperlukan dari evaluasi dampak ini. Kemudian tujuan evaluasi, menentukan sejauh mana sasaran program diklat telah tercapai, menentukan apakah sasaran diklat sudah dirumuskan secara benar, kemudian meningkatkan program diklat yang sedang dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang, kemudian meningkatkan kualitas tenaga pengajar, meningkatkan efektivitas biaya atau analisis manfaat program, kemudian menetapkan kontribusi dan fungsi kediklatan. Ini tujuan dari evaluasi tersebut. Nah, ini penting sekali. Mungkin ya maaf aja kalau salah. Mungkin selama ini apa ya, evaluasi yang tadi saya sampaikan, evaluasi dampak itu perlu dilakukan, perlu dilaksanakan. Mungkin dengan nanti masukan juga sih buat panitia ya, panitia Pusdiklat. Mungkin apa ya, sebenarnya tidak ada form yang baku gitu ya, form yang mana-mana yang perlu diisi ya, kecuali yang inti-inti ini seperti tadi ya, program diklatnya seperti apa, terus ke trainernya seperti apa gitu ya, kemudian sarplasnya seperti. Selain itu, di luar itu silakan adik-adik semua untuk mengeksplor apa-apa yang perlu ditingkatkan terkait dengan organisasi masing-masing. Nah, evaluasi proses itu untuk meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program seperti yang direncanakan dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Itu ya. Kemudian menilai strategi pelaksanaan program. Proses program tadi ya, proses evaluation. Kemudian evaluasi manfaat atau outcome evaluation, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Nah, ini tadi manfaatnya untuk diri sendiri atau individu, dan manfaatnya untuk organisasi, itu yang jelas. Jadi sebenarnya objeknya itu dua, individu dan organisasi. Individunya sih ya itu tadi udah jelas ya, yang penting untuk organisasinya itu bagaimana gitu ya. Nah ini peran KUPT-nya sangat diperlukan juga. Jadi tidak hanya yang ikut diklat aja untuk mengembangkan apa sih permasalahan, untuk dipikirkan sendiri ya permasalahan yang ada di unit kerjanya, tapi melibatkan beberapa pihak semua kalau perlu ya semua, karena sesuatu program tidak dipikirkan sendiri, tapi perlu masukan dari semua. Terutama ini adik-adik punya KUPT ya, menggait KUPT-nya bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi, dan mempunyai apa ya, persepsi yang sama untuk meningkatkan hal yang memang yang memang diperlukan dari organisasi tersebut. Nah, ini sebenarnya PR besar buat adik-adik semua dalam hal ini. Yaitu itu bisa dilihat dari nanti bisa dinilai manfaatnya di situ. Kemudian evaluasi akibat ini tadi, ini ada hubungannya. Jadi impact evaluation, jadi programnya ini baik di apa ya, seberapa besar akibat pelaksanaan program ini. Kemudian diharapkan akibat dari
sampingan yang muncul berkenaan dengan adanya program. Nah, itu tadi kaitannya dengan implementasi atau mengaplikasikan di organisasi masing-masing. Jadi sebenarnya dari pembelajaran kali ini cuman cukup itu aja. Evaluasi udah, kalau setiap pembelajaran, setiap pelatihan itu pasti ada evaluasi dari pengajar, evaluasi prosesnya, evaluasi penyelenggaraan, sarpasnya dan lain sebagainya, itu sudah umum lah ya, udah pasti dilaksanakan. Tapi yang penting, yang biasanya orang lupa setelah diklat itu tidak memikirkan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapat. Tapi saya yakin sih kalau adik-adik semua yang di sini tidak seperti pasti akan mempunyai semangat untuk improve ya, terutama di organisasinya setelah mengikuti diklat ini. Dan diharapkan tadi laporannya atau feedback-nya dari masing-masing. Ini untuk pembelajaran semua, tidak hanya untuk para peserta, tetapi pengajar tidak hanya mengajar aja, tapi dia juga berproses. Jadi apa setelah belajar kali ini, apakah berhasil itu dari dampaknya, apakah dari dampak tersebut apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini penting sekali buat pengajar-pengajar, baik dari Pusdiklat sendiri dan dari teknik-teknik, dari kedeputian teknik ya. Nanti cukup disampaikan ke Pusdiklat teknik ini nih. Jadi kita Pusdiklatnya nanti yang akan menyampaikan atau menjembatani ke kedeputian teknis. Ini perlunya pembelajaran bersama di sini. Yang penting niat kita untuk perbaikan. Nah, ini ada beberapa langkah dari masukan, proses, produk, keluaran, dampak yang tadi terkait ya masukannya, misalkan dari pesertanya, bagaimana, umurnya berapa, kan macam-macam ya tadi ya. Terus kemudian widya iswaranya, waktu, kemudian sarplasnya. Ya, ini belajar mengajarnya, evaluasi, penataan sarplasnya, produknya itu dari makalahnya atau materi diklat, penguasaan kapasitas khusus, kemudian ada keluaran lulusan sesuai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini dampaknya terhadap organisasi. Ini ujungnya itu di situ. Ini model pelatihan di era e-distruksi ya, ada pembagiannya, training atau self study, belajar di kelas, belajar mandiri, itu 10%. Ini juga saya baru, terus terang saya juga baru mempelajari konsep formasi seperti ini ya. Kemudian ada feedback, coaching, mentoring itu 20%. Kemudian project assignment, special assignment, on the job teaching. Terus kemudian task force assignment, rotation itu 70%. Nah, ini apa yang dimaksud kita sama-sama belajar di sini. Kemudian, nah ini dari diklat. Apa sih ini maksudnya? Untuk ke pengembangan kompetensi. Dari orientasi ke dalam kebutuhan institusi kepada kebutuhan nasional. Jadi dari skop yang kecil, kemudian ke skop yang besar, skop nasional. Dari konvensional, klasikal, ke blended atau full e-learning. Kemudian pemanfaatan berbagai sumber belajar dari WI, dari praktisi, dari akademisi. Kemudian variasi bentuk pengembangan kompetensi, pelatihan klasikal dan non-klasikal. Enak mana ya, klasikal atau non-klasikal gitu ya. Kemudian tantangan pengembangan kompetensi ASN. Ini permasalahan pemerintah yang kompleks dan sangat dinamis, membutuhkan proses pembelajaran secara kolektif pimpinan ASN dan jajarannya guna menjamin terbentuknya kinerja pemerintah NKRI sebagai satu kesatuan. Pengembangan kompetensi ASN dituntut mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan strategi organisasi. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang ASN menciptakan perubahan paradigma yang menempatkan ASN sebagai human capital. Kemudian kebutuhan pengembangan kompetensi yang meningkat perlu dilakukan secara lebih efisien. Ini data-data ASN yang ada di seluruh Indonesia. Ini Pusdiklat pasti sudah mereka dari di awal adanya diklat sampai sekarang itu berapa yang sudah ikut diklat, berapa yang masih perlu
akomodir. Nah, ini permasalahan lain dari sisi ASN ya. Supaya bisa merata lah dia untuk mengikuti pembelajaran ini. Yaitu tadi sebenarnya untuk mengambil peserta itu tadi, apakah yang ada 4 bagian, 4 kuadran lah ya. Apakah able path and willing, apa able and willing, atau dan lainnya itu tadi. Nah, ini intinya peserta itu sudah pilihan, pasti dia mampu dan pasti dia mau. Kemudian permasalahan dalam pengembangan kompetensi. Program pengembangan kompetensi berorientasi pemulihan peraturan perundang-undangan bukan untuk mendukung kebutuhan strategi organisasi. Yaitu kan ya ini persepsinya memang harus dilaksanakan karena ada di dalam undang-undang. Jadi wajib dilaksanakan. Cuman sekedar itulah ya legalitas gitu. Tapi tidak tahu kebutuhan strategi organisasi sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini poin tersendiri untuk pengembangan organisasi lah seperti apa. Bukan hanya berorientasi kepada peraturan. Kemudian pembelajaran bersifat individual memberikan manfaat bagi individu, tetapi kurang untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, ini tadi tujuan itu ada 2, individu dan organisasi. Individual, yang penting saya dapat sertifikat gitu ya. Itu kan lumayan ada poinnya, tapi mindset di sisi lain tidak tahu kebutuhan organisasinya seperti apa. Nah, ini. Kemudian meningkatnya kebutuhan pengembangan kompetensi seiring dengan paradigma baru manajemen ASN memiliki konsekuensi kepada beban anggaran dan waktu. Jelas ya. Kemudian tidak ada koordinasi pengembangan kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan nasional. Nah, ini perlu kolaborasi dengan sektoral-sektoral gitu ya. Terutama ini teman-teman di UPT pasti yang berkecimpung dan pasti berinteraksi langsung dengan end user bahkan itu perlunya untuk pengembangan kompetensi. Jadi perlu koordinasi yang lebih lah ya. Biasanya Kak UPT-nya sering mengadakan sering diundang rapat dalam hal misalkan dari Meteo berhubungan instansinya biasanya mana ya? Ya pokoknya dengan stakeholder lah ya. Nah, di sini diperlukan koordinasi. Di pusat pun juga demikian. Di kebutuhan teknis, apa yang diperlukan dari user, stakeholder. Inilah sinergisitas antara pengembangan kompetensi yang diperlukan nanti dengan prioritas pembangunan nasional. Demikian pola pendidikan yang masih terkotak-kotak pada masing-masing instansi, pusat dan daerah, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir, ego sektoral dan jelas banget terkotak-kotak gitu. Biasanya udah ini daerah seperti ini, pusat seperti ini, masing-masing gitu ya. Ini tidak, kita harus merubah mindset bahwa pembelajaran pendidikan itu semua, tidak buat semua, bukan hanya untuk individual itu tadi ya. Kemudian pola pengembangan kompetensi ASN belum mampu merespon tren disrupsi environment yang memerlukan jenis pengetahuan baru. Nah, ini permasalahan sendiri dengan era disrupsi. Bagaimana ini untuk pengembangan kompetensi ASN-nya yang sesuai, nah, itu perlu dikaji lebih lanjut. Nah, ini mandat pengembangan kompetensi ASN. Ada Undang-Undang ASN pasal 21. Nah, ini yang PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Kemudian ada peraturan pemerintah dari LAN, tanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Dari dasar-dasar ininya, ini beberapa dasar-dasar hukum untuk penyelenggaraan diklat. Kemudian tindak lanjut kebijakan pengembangan kompetensi dituangkan dalam peraturan Kepala LAN nomor
10 tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kompetensi. Ini ada pengembangan kompetensi ada di situ. Kemudian ini apa ya gitu ya, ini pelatihan teknis, ini kemarin masih broadcaster kalimat, maaf. Ini meteo, sama aja sih, prinsipnya sama. Meningkatkan kapasitas kemampuan para forecaster meteorologi di lingkungan UPT BMKG. Nah, ini menujunya memahami lebih mendalam terkait misalkan dari cuaca ekstrim, dari cuaca, prediksi cuaca, perakiraan cuaca yang kemarin harian, sekarang mungkin jam-jaman gitu ya. Bahkan menit gitu, kalau di tantangan buat adik-adik semua sebagai forecaster. Kemudian ada pemodelan yang perlu dikembangkan mungkin dari Puslitbang selama ini yang memberikan inputan model-model apa yang diperlukan bagi forecaster meteorologi, misalkan dari model-model global gitu ya, dari WRF, dari model-model USGS atau NOAA dan lain sebagainya, itu perlu diadop. Nah, ini bagaimana dengan adik-adik semua yang ada di UPT, apakah penerapannya sudah sampai gitu ya, sudah sampai begitu, atau bahkan lebih. Saya pernah ini karena saya orang Klimat ya, dulu pernah ke Lampung, itu mereka lebih satu langkah lebih dibanding di pusat malah. Itu waktu itu zaman siapa saya lupa, dia sudah meng-create yang dibutuhkan di staklimnya waktu itu dengan model global dari proyeksi perubahan iklim yang waktu itu di pusat itu baru 20 kilo dan mereka sudah memakai yang high resolution dengan 4 kilo atau 5 kilo gitu. Itu suatu hal yang luar biasa. Waktu itu pusat baru mau melaksanakan yang Pulau Sumatera. Ini di Lampung. Itu sangat luar biasa. Jadi mereka tidak mau hanya menunggu dari pusat, tapi belajar dari di luar itu. Ini bagus sekali. Yang penting nanti itu pun juga dikoordinasikan atau sampaikan dari UPT-nya ke pusat juga, bahwa dari UPT tersebut sudah melaksanakan ini dengan mungkin bisa disampaikan waktu acara-acara perakiraan gitu ya, atau acara-acara biasanya ada acara yang mengundang para KUPT dan forecasternya gitu. Nah, itu disampaikan di situ biasanya. Nah, ini apa gambar apa? Nah, ini kerangka pengembangan kompetensi terintegrasi dalam korpu instansi. Nah, ini juga Pusdiklat baru mau menuju ke sana, korpu. Jadi Pusdiklat menjadi BMKG korpu. Nah, ini ada instansi atau institusi lain yang sudah melaksanakan korpu, dan itu teman-teman Pusdiklat, teman-teman Bapak Ibu Pusdiklat ini sudah penjajakan, sudah inisiasi penjajakan benchmarking dan sebagainya, mengkonsep untuk organisasi kita ini menjadi BMKG Korpu. Nah, ini dari visi dan misi, strateginya, SDM-nya seperti apa, kemudian planning, recruitment, pengembangan, talent manajemennya, pemeliharanya, kemudian ke sumber daya, ke budaya. Budaya itu ada nilai-nilai dasar organisasi, innovation dan hospitality, kemudian organisasinya, manajemen kinerjanya, jadi sistem informasi atau e-government. Nah, ini pengembangan kompetensi dan integrasi dalam korpu ini masih ini sekedar info ya, sekedar Bapak Ibu tahu, oh ya ternyata ternyata di pusat juga sedang mengembangkan ke arah korpu. Nah, ini ASN Corporate University ada Traditional Training Center, ini pembandingnya, dan korpu. Kalau tradisional itu mengisi standar jabatan. Kemudian ini sifatnya ya, kemudian sesuai tuntutan, kalau korpu itu sesuai tuntutan strategi organisasi. Ini bedanya. Kemudian kalau yang tujuannya ke tradisional lebih ke individu,
Kalau yang korpu itu individu dan organisasi. Nah, ini dari diklat ini sudah bisa dilihat bahwa diklat ini menunjukkan bahwa sudah korpu gitu ya, karena tujuan dari pelatihan ini tidak hanya individu tetapi organisasinya juga tujuannya ya, evaluasi dampak itu tadi. Kemudian jadi klasik bentuknya yang tradisional klasikal, kemudian yang korpu tetap klasikal ada, yang perlu diklasikalkan gitu ya, coaching dan mentoring, tapi ada penambahan dari ada coaching, mentoring, job enrichment, diskusi informal. Ini ada ya diskusi informal. Nah, ini sudah bentuk-bentuk dari korpu. Kemudian fasilitatornya dari kalau yang tradisional itu ada trainer baik di internal maupun eksternal. Kalau korpu itu ada trainer tadi baik internal maupun eksternal, kemudian pimpinan unit di organisasi, profesional atau ekspor akademisi. Nah, ini sudah dilaksanakan Pusdiklat, melibatkan pimpinan unit KUPT masing-masing. Nah, ini Pusdiklat dan korpu. Yang tadi ya, sudah training, kemudian yang korpunya ada care planning, succession planning, knowledge management, culture change, working place learning. Kemudian taktis pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang ditetapkan oleh kebijakan. Kemudian yang kalau korpu, strategis merespon kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai tuntutan strategi organisasi. Lagi-lagi tuntutan organisasi itu apa yang dibutuhkan organisasi, itu yang perlu dicanangkan. Ya. Ini manfaat dari korpu. Dari strategisnya, menciptakan sistem pembelajaran yang responsif terhadap strategi pemerintah dan mampu beradaptasi dengan lingkungan strategi yang berubah cepat. Kemudian dari integrated learning-nya, pembelajaran yang terpadu seluruh instansi pemerintah sehingga mampu memperkuat esprit corps, yaitu tadi koordinasi dengan para stakeholder, para user. Kemudian responsif, pembelajaran dilakukan dengan mengantisipasi kebutuhan kompetensi yang akan datang. Ini apa yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang dan kebutuhan kompetensinya seperti apa. Kemudian efisien, sudah jelas efisien, pengembangan kompetensi yang lebih efisien. Dari segi waktu, dari segi biaya itu sangat efisien. Nah, kebijakan kompetensi Pusdiklat mengkoordinir perencanaan serta pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui SIPRA. Ini sudah banyak yang tahu. Koordinir pemanfaatan menu learning, pengembangan kompetensi yang diikuti semua ASN. Pengembangan instrumen pedoman pelaksanaan pembelajaran non-klasikal. Mengkoordinir program cross-breeding magang antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan BUMN. Mengkoordinir pelaksanaan program korpu instansional pemerintah pusat dan daerah. Kemudian membangun knowledge management, pengembangan kompetensi manajerial dan sosio-kultural. Mengkoordinir program pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi kementerian, lembaga yang memiliki PNS ini. Koordinasi dengan STMKG, karena kita mempunyai sekolah tinggi kedinasan. Nah, yang selanjutnya melakukan harmonisasi program pengembangan kompetensi dengan arah dan prioritas program reformasi birokrasi. Ini sudah harus disesuaikan, harus harmonisasi dengan apa yang menjadi program dari reformasi birokrasi. Mungkin demikian, dan maaf sebelumnya saya lupa tidak ada tadi ada kata-kata kalimat gitu ya, tapi intinya sama. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Puji. Bapak Ibu, kita beri applause dulu buat Bu Puji atas paparannya. Ya, kalau boleh saya menyampaikan, Bu, sudah ada satu pertanyaan, Bu, di WhatsApp Ibu dari Pak Tony, Bu. Beliau bertanya, apakah kenyamanan bekerja tidak termasuk dari evaluasi? Karena beberapa pejabat yang bekerja dengan pisah dengan keluarga, atau ada juga beberapa pelaksana yang bekerja
pisah secara geografis dengan istri atau suaminya. Kalau tidak nyaman, maka akan menjadi tidak optimal kompetensinya. Mohon pencerahan, Bu. Seperti itu, Bu. Pertanyaan dari Pak Tony, Bu. Iya. Makasih Pak Tony. Ini Pak Tony kritis sekali ya. Atau ini pengalaman ya, pengalaman pribadi ya Pak Tony ya. Kenyamanan di bekerja tidak masuk evaluasi. Beberapa pejabat yang bekerja dengan pisah dengan keluarga, ada juga beberapa pelaksana yang bekerja dengan pisah. Kalau tidak nyaman maka akan menjadi, ya mestinya begitu. Tapi ya itu tadi Pak, kembali ke masing-masing. Kenyamanan ya memang perlu di underline dalam hal ini kenyamanan. Memang tapi perlu juga gini, apalagi ini pejabat yang bekerja, dia sudah komitmen untuk menjabat yang jauh dari keluarga, misalkan jauh dari suami atau istri, tapi dia sudah berkomitmen, berarti dia sudah tahu resikonya gitu ya. Tapi hak dari pegawai untuk menolak, untuk itu kan bisa Pak. Jadi saya tidak maulah, yang penting saya kumpul keluarga. Ada yang begitu. Jadi kenyamanan memang perlu juga dalam titik abstrak gitu ya. Hal yang penting juga, karena orang yang tidak nyaman dalam bekerja itu juga akan memengaruhi, sudah otomatis memengaruhi. Tapi kita sendiri harus tahu tidak nyamannya itu di mana. Tapi ada yang gini, merasa tidak nyaman, padahal tidak ada apa-apa gitu kan. Tidak nyaman tapi tidak ada apa-apa, yaitu perlu juga di underline apanya yang tidak nyaman gitu ya. Jadi ketidaknyamanan kalau dari sini Pak Tony tadi memang sangat berpengaruh, ketidaknyamanan jauh dari keluarga gitu ya, terutama kalau tidak nyaman maka akan menjadi tidak optimal kompetensinya. Ya, memang perlu tapi di sini saya bingungnya kok pejabat. Gimana Pak, Mas pejabat? Ada pelaksananya juga Bu, kayaknya di pertanyaan Pak Tony. Juga pelaksana dan juga beberapa pelaksana bekerja dengan bisa ya. Itu tadi Pak, memang ketidaknyamanan itu mempengaruhi, sangat pasti mempengaruhi dari optimalisasi kompetensi ya. Pasti dia mempengaruhi sekali, dan tapi dia gini, saya juga agak-agak ini, nanti mohon pencerahan dari Mbak Nina lah yang sudah pengalaman menanggung. Si Bu. Gitu, Mbak, menjelaskan. Iya. Saya mesti lancar ngomongnya. Ini yang jelas ketidaknyamanan itu mempengaruhi ya. Tapi komitmen menjadi ASN itu juga kita harus tahu gitu. Di mana kita nyaman di posisi yang tidak nyaman. Itu kan bisa perlu ini juga ya. Di zona yang kita nyaman, di zona yang aman. Itu udah enak lah, udah pasti lah ya. Tapi mencoba untuk nyaman atau aman di tempat yang tidak aman, itu udah konsekuensi kalau memang kita ditempatkan di situ atau memang harus pisah, konsepnya harus pisah dengan keluarga. Itu yang tahu kan kita sendiri ya. Kalau memang tidak nyaman, ya sudah kita punya SDM, kita punya biro SDM umum dan SDM. Kita menyampaikan hal-hal seperti itu. Monggo Mbak Nina. Iya. Waduh, sebenarnya apa yang disampaikan Bu Puji sudah ini ya. Mungkin saya menambahkan sedikit saja Bu dari saya. Pertama mungkin terkait dengan kenyamanan bekerja itu, evaluasi itu bukan ranahnya Pusdiklat. Satu, Pusdiklat itu dia berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan Pak. Tapi kalau untuk bekerja itu ranahnya di SDM Pak.
Jadi ini mungkin lebih tepatnya diarahkan ke SDM. Nah, yang kedua adalah sebagai pegawai saya tahu sepengetahuan saya Pak, terutama di BMKG kita sudah dari awal punya kontrak bahwa dimanapun kita ditempatkan, apapun tugas yang diberikan kita harus siap untuk menerima dan menjalankannya, apapun itu konsekuensinya, itu seperti itu. Jadi memang dari awal kita harus membuat diri kita senyaman mungkin dengan posisi apapun yang kita terima gitu, karena memang seperti itulah ASN itu gitu. Jadi siap mengabdi untuk masyarakat di mana saja dan di mana saja gitu, sesuai dengan perintah. Nah, palingan itu. Cuman satu lagi Pak, mungkin kalau saya melihat dari sisi lain adalah mencoba untuk mencari hal positif yang bisa dilihat dari kondisi yang ada gitu Pak. Ya kalau memang keluarga atau tidak bisa dibawa, kita lihat hal positif apa yang bisa kita dapat dari kondisi yang ada gitu. Karena kadang hal-hal negatif itu membuat kita jadi malahan tidak bersemangat, tidak mau bekerja, malahan coba kita gali hal-hal positifnya. Palingan itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih Mbak Nina. Memang komitmen dari ASN. Bahkan sebenarnya gini, dalam sikon seperti ini ya, pandemi COVID-19 ini, itu ASN PNS tuh yang paling bersyukur ya. Kita bersyukur di situ karena banyak yang PHK, banyak yang iya Bu. Di situ aja kita yaitu harus pandai-pandai bersyukur lah di situ intinya. Jadi ya memang kalau semua orang mau perfect gitu ya, pengennya menjabat, pengennya kumpul keluarga, pengennya di tempat yang aman gitu ya, tempat yang zona aman lah, zona nyaman lah gitu ya. Tapi tidak semua bisa orang seperti itu. Bahkan kita harus bisa menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita itu orang PNS yang paling ya bisa jadi teladan gitu ya. Bahkan saya tahu Pak Tony ini pasti sudah mempunyai sifat yang seperti itu, menjadi kayaknya ini kan teman-teman Pak Tony ini banyak yang bilang itu wah ini luar biasa lah. Ini sebagai contoh itu Pak Tony. Jadi ya ASN itu udah siap sebenarnya, memang benar. Apalagi ini yang lulusan STMK gini banyak juga. Saya juga heran nih STMK itu kali itu ya sudah menandatangani gitu ya. Dia ditempatkan di mana, di seluruh wilayah NKRI. Saat penempatan itu juga banyak ya gitu. Maksudnya minta tempat yang ini ya itu kembali lagi. Tapi sekarang ini sudah bagus. Intinya sudah peringkat gitu ya, ditambahkan peringkat 1, 2, 3 naik. Jadi si peningkat open tidak melihat waktu, tidak itu harus ditingkatkan terus. Nah, itu tadi and willing, mampu dan bisa gitu ya. Mau. Jadi ya sebenarnya di mana itu tidak masalah. Tapi yang jelas kalau sudah berkeluarga gitu ya, sudah itu mempengaruhi, pasti mempengaruhi Mbak. Tapi minimal ya menjadi menjadi hal yang positif dan sewaktu-waktu misalkan yang bisa gitu ya, waktu pasti akan kembali. Memang perlu waktu, perlu waktu. Tapi kalau kita melihat, nah tujuan dari belajar ini tadi sudah disampaikan, tidak hanya individu, tapi kita memiliki organisasi. Nah ini Bapak Ibu semua di setnya sama, bahwa itu tadi tidak ini masih sifat-sifat intinya masih ada gitu ya, tujuan ini
individu gitu kan, tapi kebutuhan dari organisasi. Nah, kalau kita masih individu, masih ketidaknyamanan ketika itu pasti ada selalu begitu. Saya pun juga kalau intinya kan apa ya, ngeluh gitu ya, kalau sudahlah gitu, yang penting tapi itu tidak akan bisa untuk meningkatkan diri sendiri juga. Jadi ya itu tadi mengesampingkan sifat-sifat egonya gitu ya. Jadi ya kita mikirnya, oh ya Bapak Ibu semua itu kan di sini sudah terpercaya ya, sudah dipercaya gitu ya untuk mengikuti diklat ini, ya tujuannya itu tadi bukan hanya untuk individu tetapi untuk kebutuhan organisasi masing-masing. Berarti KUPT ini sudah tidak salah pilih lagi untuk mengirim untuk teman-teman semua ini mengikuti diklat ini. Begitu ya Pak. Nanti Pak Tony bisa WA saya atau email aja lah. Gimana Pak Tony? Oh iya. Ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Mega ya. Mega Fitriawati. Mbak Mega Fitriawati ini dari mana? Dari Supadio, Bu. Oke. Lulus D3 tahun 2010. Kemudian ya sekolah karakter tadi unable and unwilling. Bagaimana cara merubah? Ini unable and unwilling ini Mbak Mega. Enggak kan? Unable and unwilling. Tidak bisa dan tidak mampu. Stuck gitu ya, sifat ini, karakter ini. Dicoba dari lingkungannya, dicoba dari teman-temannya. Faktor eksternal coaching-nya itu sangat berpengaruh. Apa yang bisa dilihat dari positif dari seseorang yang punya sifat unable and unwilling itu? Apakah benar-benar dia tidak bisa? Yaitu lingkungan sekitarnya Mbak Mega ya, yang mencoba untuk approach pendekatan bagaimana dengan merubah supaya dia mau. Itu dari teman-teman sekitarnya, dari lingkungannya. Kalau memang benar-benar ya sudah gitu kan. Nah, yang penting kita lingkungannya itu sudah berusaha untuk memberikan masukan bahwa kamu itu punya kemampuan, kamu itu punya, kalau memang mungkin bisa dilihat sebenarnya hidden gitu ya, dia mampu tapi hidden, dia tidak mau menunjukkan kita, oh yaudah gitu ya, gitu-gitu aja ya udah gini, tapi sebenarnya dia ada yang begitu, ada yang benar tetap lingkungan itu tetap bisa untuk pendekatan ya, untuk diskusi, untuk yang lebih harus tahu lah ya, ikut. Intinya kan tujuannya itu kan untuk membantu yang mempunyai sifat itu, apakah memang benar-benar dia sudah tidak mampu, memang benar tidak mampu dan tidak mau. Jadi ada usaha-usaha dari eksternal, dari lingkungannya. Itu ya Mbak Mega ya. Ada lagi Mbak? Sepertinya tidak ada Bu di chat box. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Kita masih punya waktu. Silakan, ada yang ingin bertanya langsung menggunakan, silakan dibuka saja mic-nya. Atau Mbak Mega ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, Ibu Nina. Oke, silakan Pak Tony. Ya, Ibu Nina, terima kasih. Ibu Puji, terima kasih atas jawabannya. Ya, Pak. Saat ini kan kita kan sedang dilatih untuk bagaimana menghadapi persoalan. Ya, saya tidak mengkanter ya. Bayangan saya itu ada suatu jalan untuk win-win solution gitu ya. Misalnya beberapa teman saya kan bisa keluarga ya dengan
kedudukannya menjadi kepala PT gitu ya. Tentunya kan menjadi tidak optimal dalam mengembangkan kompetensinya. Mungkin ini bukan melulu persoalan SDM, karena SDM di BMKG kan hasil dari diklat kan, begitu kan Ibu ya. Jadi mungkin ada jalan keluar, misalnya seperti begini ya. Penempatan SDM di daerah mungkin menjadi suatu suatu keniscayaan, karena dibutuhkan, mungkin dia drive-nya bagus ya. Dia dibutuhkan untuk meng-create suatu daerah. Misalnya Lampung ya. Itu Lampung tadi Ibu sampaikan, itu teman saya Agus Herurianto itu pernah di Lampung. Nah, mungkin dia karena basicnya geografi, mungkin bisa merombak menjadikan beda Lampung ya. Itu berarti tepat, penempatan BMK tepat ya. Artinya seseorang ditempatkan karena sesuai kebutuhan organisasi, sesuai kebutuhan pengembangan organisasi. Mengatasi bisa dengan keluarga, misalnya bisa dengan cara penempatannya nggak lama gitu Ibu ya. Mungkin hanya beberapa bulan lagi di-rolling lagi kembali gitu. Ya, yang kedua, untuk pelaksana yang bisa dengan keluarga secara geografi yang jauh ya, mungkin bisa diatasi dengan suami istri itu digabungkan, didekatkan tempatnya. Mungkin gitu Bu ya, solusi dari saya ya. Masukan dari saya maksud saya ya. Terima kasih Ibu Puji, terima kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Tony ya. Ya, sebenarnya memang ini ranahnya SDM. Ya benar sih Pak Tony, ini suatu curhatan lah ya. Boleh lah nanti kita sampaikan juga kalau ada rapat-rapat internal gitu ya, rapat-rapat pimpinan, supaya ya mungkin yang penempatan itu sudah sesuai ya, sudah yang terbaik gitu ya, sudah intinya kan sudah dilihat, sudah pembicaraan tingkat pimpinan gitu ya. Dan ini kembali lagi memang ranahnya dari Biro Umum dan SDM. Kalau Pusdiklat memang yang tadi sampaikan sudah jelas lah, nggak perlu dijelaskan lagi. Penyelenggaraan pendidikannya, penyelenggaraan pelatihan lanjutan dari basic ASN yang dikeluarkan dari SMG misalkan. Ini lanjutannya pengembangan kompetensinya seperti apa. Nah, memang sih pasti ada kaitannya antara ketidaknyamanan dengan pengembangan kompetensi tersebut. Dan ini kembali lagi PR untuk yang di pusat ini, terutama dengan SDM, kita nanti bantu, maksudnya ada permasalahan seperti ini. Kalau penempatannya tidak sesuai atau tidak apa, bagaimana dengan pengembangan kompetensi? Itu mungkin memang perlu jadi masukan juga. Jadi nanti kalau ada rapim atau dan lain sebagainya bisa. Ini pun saya catat nanti bisa titip pesan gitu ya ke Pak Kapus Diklat untuk didiskusikan dalam hal ini ke SDM terutama. Jadi mudah-mudahan ada solusi yang lebih daripada yang tadi win-win solution itu ya. Intinya idealnya seperti itu memang. Tapi kalau pisah suami istri gitu kan mestinya kalau yang pasti kalau mengajukan pindah istrinya mengikuti suami itu kan pasti udah langsung biasa kan Pak, kan tidak, kan dosa yang memisahkan antara suami dan istri gitu ya. Jadi itu tadi Pak, ini sebenarnya ranahnya dari Biro Umum dan SDM ya. Jadi Pusdiklat itu hanya menyelenggarakan pembelajaran atau diklat dari yang sudah diagendakan gitu ya. Jadi pemilihan dari peserta itu ya memang dikembalikan ke UPT-nya masing-masing. Dari yang sudah dipersyaratkan dari pengumuman dari Pusdiklat. Ya Pak Tony ya. Tapi tetap saya catat Pak ini Pak. Ada ini Pak, lanjut lagi Pak Tony. Atau ada yang lain Mbak Nina? Ya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Tony.
Sepertinya tidak ada, Ibu. Tidak ada yang bertanya ini. Kenapa ini, teman-teman? Mungkin apa yang Capek. milenial? Oh ya, atau gimana ini? Enggak, Bu Puji enggak kayak di STMKG kok di sini. Apa? Mungkin karena tidak teknis gitu ya. Iya. Ini apa? Oh ya. Berarti ya ini mungkin ada dua, udah paham atau nggak paham. Ya maksudnya udahlah paling gitu ya. Tapi ya itu tadi inti dari tujuan ini tidak hanya ke individu tapi organisasi. Apa yang dibutuhkan organisasi itu aja sih. Jadi tujuan dari kalau itu dampak ya. Monggo Mbak Nina selanjutnya kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu Puji, kita sudah menuju akhir waktu. Bu Puji ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Bu? Iya. Terima kasih Mbak Nina. Terima kasih adik-adik semua, mbak-mbak, mas-mas, peserta Diklat Forecaster Meteorologi ya. Dan atas waktunya dan sudah di penghujung pembelajaran, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, able and willing gitu ya, untuk mengikuti diklat-diklat yang lain. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa hingga sebentar lagi bulan Lebaran. Dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk Bu Puji. Jadi kalau boleh saya sebelum menutup sesi ini, bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan pada diri kita dalam bekerja maupun dalam mengikuti diklat saat ini. Apakah kita mau, apakah kita mampu? Kembali pertanyaan itu Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab, karena hal inilah yang mempengaruhi hasil akhirnya nanti. Apakah saya berhasil lulus atau saya tidak berhasil lulus pelatihan ini. Nah, kemudian satu hal bahwa evaluasi itu memiliki peran penting. Mohon Bapak Ibu peserta semuanya dapat mengisi form evaluasi yang ada dengan sebenar-benarnya sehingga nanti hasilnya bisa kami jadikan feedback dan perbaikan ke depannya untuk pelaksanaan diklat ini. Dan juga apa yang Bapak Ibu dapatkan saat ini mudah-mudahan nanti ke depannya bisa digunakan di stasiun ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-temannya yang lain, sehingga bukan hanya kita saja yang dapat gitu. Mungkin itu dari saya menutupi sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Puji atas paparannya, sharingnya. Mohon maaf dari kami Bu, panitia, jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Semoga Ibu selalu sehat dan sampai ketemu di kantor Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sekalian, mohon berkenan jangan meninggalkan sesi Zoom-nya dulu sebentar karena ada pengumuman dari kami panitia. Saya boleh ya Mbak? Boleh Ibu, silahkan Ibu. Kalau Ibu mau tetap di sini boleh, mau pulang nggak bisa, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait pelatihan kita. Ini udah di sesi pengakhiran ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya. Jadi dari hasil pantauan kami panitia sudah cukup banyak yang menerima badge ya. Itu untuk sudah ada sekitar 30-an yang menerima badge, tapi masih ada
beberapa orang lagi yang belum. Itu satu. Berarti kalau sudah menerima badge, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi syarat-syarat, kewajiban atau kelulusan dari pelatihan ini. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu yang belum memperoleh, tolong diusahakan untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi ada 3 orang ini saya sedikit concern karena banyak yang belum diselesaikan oleh 3 orang ini. Mungkin saya japri saja karena saya nggak ingin menyampaikan di forum ini. Yang sisanya mungkin ada sebagian yang hal-hal kecil yang belum dilengkapi. Nanti saya akan bagikan di grup checklist apa yang belum. Di LMS itu bisa ke data sebenarnya, apa yang belum, apa yang sudah gitu. Nanti akan saya bagikan, silakan Bapak Ibu lihat sendiri. Saya yang belumnya yang mana, kenapa saya belum dapat badge dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tolong isi form evaluasinya, jangan lupa. Kemudian Mbak Ika juga pesan, tolong diisi biodatanya dilengkapi, kalau ada yang masih salah, tolong dilengkapi biodatanya, data-data yang kurang berupa administrasi, kemudian serta foto bagi yang belum, karena ini menyangkut sertifikat, ya. Jadi yang belum menyerahkan foto silahkan. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Oh iya, bagi teman-teman yang belum menyelesaikan, kami berdasarkan rapat kepanitiaan memberikan waktu 2 hari sampai hari Rabu pukul 00. Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan hingga hari ini. Jadi silahkan hari Rabu, deadline-nya pukul 00, ya. Silahkan Bapak Ibu melengkapi tugas-tugas yang belum selesai. Satu hal untuk forum, mungkin ada beberapa yang belum memberikan komentar. Untuk forum, satu forum pengajar itu minimal 2 komentarnya. Ya, jadi silahkan dilengkapi dulu memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Sampai sini ada yang ingin dibicarakan dulu, Bapak Ibu? Ibu Nina. Iya, Pak Tony, silahkan. Beberapa hari yang lalu saya sudah mau mencoba mengisi forum evaluasi pengajar. Oke. Tapi sepertinya ribet ya. Mohon mungkin disederhanakan gitu biar tidak terlalu ribet, atau mohon diberi tunjuk step-stepnya gitu Ibu ya. Saya udah begitu ribet boleh, saya. Ya. Apa mau sekarang kita bisa, kalau ada waktu mungkin Mas Denny. Iya. Mas Denny. Pak Tony bertanya terkait ini, apa teman-teman butuh, kita bisa kasih waktu sebentar untuk memperlihatkan form pengajar, evaluasi pengajar. Dari Pak Tony, bisa screen sharing gitu nggak, Mas Denny? Screen sharing. Kalau untuk yang ngisi, ya karena ini kan dari hasil evaluasi pengajar, sudah banyak yang ngisi nih. Termasuk ini data-datanya yang sudah dan yang belum ya Pak. Belum saya share ya. Tentang. Cara pengisiannya. Masalahnya gimana Pak? Masalahnya apa Pak? Susah ya Pak? Cara pengisiannya apa? Ya mungkin saya buru-buru aja mungkin ya. Gini Pak, kalau kemarin kan ada linknya kan Pak ya, di link di di LMS. Nah itu dibuka sesuai dengan NIP Pak. Ini. Oh iya betul. Masuknya nggak bisa saya. Kenapa Pak? Pak, iya betul saya nggak bisa masuk passwordnya betul. Pakai NIP ya? Nggak bisa masuk password Pak. Aduh. Oh iya betul. Ya. Dulu Pak, ini waktunya kok. Ini kok hampir habis ya. Waktunya apa kemarin masalahnya nggak bisa masuk password ya Pak ya? Ya, apakah Bapak sudah pernah beritahu kita bahwa passwordnya pakai NIP? Di LMS, di Pak. LMS ada Pak. Oh baik. Berarti saya yang salah. Maaf ya. Nggak apa-apa Pak Tony. Bukan SKP Pak ya. Ini NIP sama NIP. Ya Pak. Maaf Pak. Ya. Karena yang lain sudah
sudah banyak nih, biar saya screen share dulu. Ini contohnya ya. Kami sudah dapat rekap nih. Ini data-data teman-teman yang sudah ngisi dan yang belum. Nah, di sini sudah ada. Nah, mohon teman-teman yang belum ngisi, tolong diisi ya datanya, karena kami juga punya rekapnya gitu. Yang belum dan yang sudah. Nanti saya sampaikan di grup kalau saya ingatkan lagi yang belum. Kalau untuk datanya, karena ini online Pak, jadi apa namanya, username sama passwordnya NIP sama NIP. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Untuk kelengkapan hasil ini pelatihan ini, ya kami berharap panitia bahwa Bapak Ibu semuanya bisa berhasil lulus dan mendapatkan sertifikat. Jadi perjuangan selama 3 minggu lebih ini hampir sebulan ya tidak sia-sia gitu. Jadi kami memberikan batas waktu 2 hari ya, 2 hari untuk Bapak Ibu menyelesaikan hal-hal yang belum diselesaikan saat ini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya, Mas Denny dan Mbak Ika mengakhiri sesi ini? Oke, silahkan Mbak Sinta bisa buka mic-nya atau mau diketik silahkan. Silakan Mbak Sinta. Iya. Suaranya kecil sekali. Oh, oke. Oh, oke. Yang belum atau yang terlewat. Oh, oke. Ya, nanti akan saya coba ingatkan Mas Agus. Saya ada data listnya, nanti akan saya share di grup list apa-apa yang belum. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan Mbak Sinta. Oke. Oke, untuk tugas deadline-nya hari Selasa jam 24 atau hari Rabu? Hari Rabu, Mbak. Rabu 00. Iya, hari Rabu 23.59. Jadi masih ada 3 hari lagi ya Bapak Ibu untuk melengkapi yang belum-belum. Sebagian pengajar sudah memberikan penilaian, cuman banyak yang menginfokan ke saya ada yang belum mengumpulkan tugas. Ya, sama-sama. Mungkin untuk diinformasikan juga untuk post testnya udah bisa dikerjakan sampai jam 4. Oh iya, itu benar Mas Denny, makasih. Untuk post testnya sudah bisa dikerjakan hari ini dari pagi ini sampai sore nanti jam 4. Dan tolong buat teman-teman yang kemarin ketinggalan waktunya, bahwa waktu mengerjakannya kami kasih sampai jam 4, tetapi untuk waktu ujiannya sendiri postesnya itu hanya 90 menit ya. Jadi bukan berarti dari pagi sampai sore aplikasinya bisa dibuka, tidak, tapi hanya punya waktu 90 menit untuk mengerjakan. Tapi boleh mau siang, mau sore, atau mau pagi ini silakan. Tugas yang sudah dicek hanya dinilai, Mas. Tidak dikembalikan pengajar, kecuali nanti pengajar memberikan feedback. Seperti itu. Biasanya di LMS itu ada feedback dari pengajar. Nah, kalau memang perlu di feedback, pengajar akan memberikan feedback. Oke, silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya sih agak sedih juga nih. Kita sudah mengakhiri rutinitas kita hampir 3 kali seminggu ya untuk sesi sinkronus dan setiap hari untuk LMS.
Ya, saya senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu walaupun lewat dunia maya gitu ya. Oke. Postesnya sebelah mana? Di paling bawah Mbak Astrid. Paling bawah di LMS. Oh, belum dibuka ya Mas Denny? Sudah. Oh, maaf. Oh, sudah. Sudah dibuka Mas Denny. Di refresh. Di paling bawah. Di refresh. Mungkin bisa di refresh dulu. Ya, kasih bocoran lah. Soalnya sama kok sama yang pre-test. Jadi biasanya kan pre and post gitu. Pre and post gitu. Dia sama. Jadi, oke, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sama-sama Mbak Astrid. Oke, Pak Tony mungkin? Pak Tony ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Tony, kalau boleh saya bilang ini Pak Tony ini luar biasa loh Bapak Ibu. Beliau yang paling sering nomor 1 ini ngumpulin tugas nih. Jadi kaum kolonial mengalahkan kaum milenial ya Pak Tony ya. Gimana ini kaum milenial ini? Oke, ditunggu. Baiklah, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Mumpung kita di grup masih bisa ya, silahkan 3 hari ini masih bisa, karena saya ingin buat teman-teman yang muslim bisa lebih fokus lagi, nanti ibadahnya masih bisa. Jadi silahkan bertanya lewat WhatsApp juga boleh. Oke, Mbak Diana. Oke, tidak ada karena ini sesi penutupannya dilakukan oleh kami masing-masing, tidak bergabung antara 2 kelas. Jadi saya ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas semangat dan kerja kerasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua dan juga buat organisasi kita. Saya rasa silaturahmi kita tidak terputus sampai sini saja ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu tatap muka secara langsung mungkin ya. Jadi bisa ngobrolnya lebih enak gitu mudah-mudahan ya. Mas Denny ada yang ingin disampaikan Mas Denny? Iya, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian pelaksanaan ini ada yang kurang maksimal. Ya, terima kasih, itu aja, Din. Oke, Mbak Ika mungkin? Mbak Ika? Ya. Silakan Mbak Ika. Saya juga mohon maaf karena baru berbicara di episode terakhir. Minta tolong untuk semua peserta, data-data dan semuanya tolong dicek untuk sertifikat. Foto yang belum latar belakang merah harap diganti. Pakai dasi hitam. Untuk yang wanita, yang berkerudung, kerudungnya warna hitam. Dan tolong jangan live group dulu sampai semuanya selesai. Terima kasih. Iya. Ya, betul sekali Mbak Ika. Jadi jangan live grup dulu ya. Nanti grupnya live kalau kita sudah close grupnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan ada informasi terkait sertifikat kah, terkait data dan segalanya. Jadi jangan live grup dulu lah ya. Kita masih bisa chat-chat lah di grup. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik dan berdoa. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Dari saya, jangan lupa ya tugas-tugasnya kalau mau dapat sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan semoga COVID ini segera berakhir. Selamat puasa dan lebaran teman-teman yang bagi yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mars BMKG-nya mana Pak Tony? Gimana? Mars BMKG-nya mana? Nggak sempat ini lagi ngisi Pak Denny. Lagi ngisi apa? Isi formulasi. Ya, siap. Ya.